Assalamualaikum teman-teman. Mari kita membahas latar belakang ya yang saya janjikan kapan hari. Bicara tentang latar belakang ya. Namanya aja latar belakang ya, berarti hal yang melatar belakangi kalian memilih judul ini, atau hal yang melatar belakangi kalian memilih penelitian ini. Kalian memilih topik dalam penelitian kalian. Bu, kalau kualitatif nyebutnya konteks penelitian. Oke, konteks penelitian, latar belakang. Itu hal yang melatar belakangi penelitian kalian. Konteks penelitian kalian dalam hal apa? Konteks ini kalau kualitatif ya. Mestinya memang penelitian itu ada yang melatar belakangi. Latar belakang penelitian itu bukan supaya lulus, supaya selesai skripsi dan lain sebagainya. Skripsi adalah tugas akhir supaya lulus, tapi penelitian itu ada konteksnya, ada hal yang melatar belakangi. Untuk membahas tentang apa, latar belakangnya apa. Dalam konteks, dalam latar belakang itu teman-teman, ada isu yang diangkat atau pengetahuan di lapangan atau di masyarakat yang teman-teman angkat dalam penelitian. Tanpa adanya hal yang melatar belakangi, tanpa adanya konteks penelitian, maka skripsi kalian itu seperti ngawang-ngawang, seperti ngarang gitu. Hal yang melatar belakangi itu apa? Itu adalah alasan yang kuat yang kalian jelaskan dalam bab 1, bab latar belakang, bab konteks tentang penelitian kalian. Kalau nggak ada hal yang melatar belakangi penelitian ini, ya makanya sulit bikin latar belakangnya, ngarang-ngarang apakah ini nyambung, apakah ini sudah benar atau belum, karena uh, kita belum menetapkan konteks atau isu apa sih yang kita angkat dalam penelitian kita. Itu yang bikin kita bingung bikin latar belakangnya. Kita coba lihat satu-satu ya judulnya teman-teman. Punyanya Anissa. Judulnya Efektivitas Pendayagunaan Dana Siswa melalui Entrepreneur Center Yatim Mandiri Kediri. Berarti mungkin konteks yang ingin diangkat atau latar belakangnya Anissa ini melihat bahwa ada ketidakefektifan dalam pendayagunaan dana siswaf. Padahal dana siswaf ini adalah dana umat yang dipercayakan pada lembaga, dalam hal ini Mandiri Entrepreneur atau Yatim Mandiri. Maka Anissa ingin melihat apakah pendayagunaan dana siswa dalam yatim mandiri dalam program yang dipilih oleh Anissa itu sudah efektif atau belum. Punyanya Vio, implementasi literasi keuangan pada mahasiswa rantau dalam pengelolaan keuangan pribadi. Kemarin kenapa? Apa yang melatar belakangi Vio memilih mahasiswa rantau? Apakah ada masalah? Apakah ada dugaan-dugaan tertentu, misalkan kalau mahasiswa rantau itu takutnya dia boros apa gimana? Hal yang melatar belakangi pemilihan judul ini itulah yang ditulis dalam latar belakang. Teman-teman, kalau tidak ada permasalahan yang diangkat, itulah yang membuat kita bingung menyusun latar belakangnya. Kalau memang tidak ada permasalahan, tidak ada konteks spesifik, tidak ada misalkan isu tertentu yang ingin kita angkat, maka kita jadi nyari-nyari apa yang harus kita tulis. Punyanya Fania, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen menggunakan Shopee Pay Later. Kenapa memilih ini? Misalkan yang dipilih adalah konsumen muslim. Kalau konsumen muslim itu mestinya dia akan memilih pembiayaan atau pinjaman yang halal atau non ribawi. Tapi kenapa memilih Shopee Pay Later? Maka dia ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Dalam hal ini konsumen muslim menggunakan Shopee Pay Later. Punyanya Diah Nova Anggra ini, Diah Nova isi dulu ya link di deskripsi grup supaya setiap pembahasan gini saya bisa tahu dan saya juga bisa melihat, kita bersama-sama bisa melihat progres skripsinya Diah Nova. Diisi ya Diah Nova. Fakhrus Zaman. Fakhrus meneliti tentang manajemen risiko ancaman cybercrime terhadap layanan digital pada bank syariah. Tentu ini konteksnya adalah ancaman cybercrime yang kapan hari menjadi isu hangat terkait dengan bank syariah. Itu gampang nanti bikin latar belakangnya, karena ya memang ada kasusnya, memang dibahas oleh masyarakat. Punyanya Hafifah belum isi. Jadi saya membahas ini sambil melihat Google Spread yang teman-teman isi. Punyanya Rifan Munabila, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa. Mestinya latar belakangnya adalah ada anggapan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ini tidak transparan dan tidak akuntabel. Padahal ini kan dana dari pemerintah yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah desa gitu. Jadi harus transparan dan akuntabel. Itu saja yang dibahas dalam latar belakang.
Oke, jadi punya Rifan ini paper lengkapnya sudah di saya ya. Selama ini teman-teman bimbingan ke saya kan hanya mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya. Saya belum melihat paper lengkapnya. Salah satu yang sudah saya lihat paper lengkapnya ini adalah punya Rifan. Punya Rifan membahas tentang nggak apa kita membahas punyanya Rifan, tapi juga ini akan menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua dalam satu grup ya. Ada punyanya Rifan dan punyanya siapa satu lagi yang sudah saya tanda tangani, tapi saya belum bawa paper lengkapnya. Kalau punya Rifan sudah saya tanda tangani, harapannya nanti ketika direvisi Rifan sudah bisa langsung daftar ujian proposal. Tapi kalau misalkan belum direvisi ya akan kita bahas pada saat sidang proposal ya. Gini, yuk kita bahas ya Rifan di sini ya. Yang lain harus menyimak karena semuanya juga menyusun latar belakang, semuanya juga menyusun konteks penelitian ya. Judulnya Rifan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa. Latar belakangnya tidak usah kemana-mana, tidak usah terlalu jauh ke berbagai teori dan lain sebagainya. Namanya latar belakang itu adalah hal yang melatar belakangi judul ini. Hal yang melatar belakangi penulis memilih judul transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Apa hal yang melatar belakangi penulisan ini? Misalkan, satu, jelaskan dulu terkait dengan AP, anggaran pendapatan dan belanja desa. Ya, jelaskan. Itu seperti apa? Kemudian jelaskan mengapa itu perlu dikelola dengan baik, mengapa itu perlu transparan, mengapa itu perlu akuntabel pengelolaannya. Nah, sesuai dengan judul itu supaya meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Kalau nanti jelaskan juga apa imbasnya kalau kinerja pemerintahan desa itu meningkat. Dari penjelasan itu, di akhir latar belakang atau di akhir konteks, Rifan tinggal menjelaskan, dengan demikian dipilihlah judul ini. Dengan demikian, peneliti memilih judul transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Nah, ini adalah studi pada Desa Sanggrahan Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Di latar belakang, Rifan perlu menjelaskan mengapa Rifan memilih Desa Sanggrahan yang dijadikan studi dalam penelitian ini. Sudah, latar belakangnya itu saja. Rifan tidak perlu ini kalau latar belakangnya kemana-mana, nanti pembaca jadi bingung. Tabel-tabel yang tidak perlu disajikan dalam latar belakang, ya tidak atau dalam konteks penelitian ya tidak usah disajikan. Gini teman-teman, berkaitan dengan tabel, ada kalanya tabel akan memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud dari penulis, tapi ada kalanya tabel akan mendistraksi pembaca dari tujuan sebenarnya atau dari maksud sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi kalau kebanyakan tabel yang sebenarnya tidak perlu, nanti pembaca jadi bingung sebenarnya maksudnya apa. Untuk typo-typo, saya harap nanti pada saat sidang teman-teman semuanya itu sudah clean. Typo-typo, terus huruf besar, huruf kecil. Oh ya, yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, ingat, terkait dengan penulisan kalimat dan penyusunan paragraf. Dalam satu paragraf berisi satu gagasan pokok, kemudian ada kalimat-kalimat pendukungnya. Ingat, ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Kelihatannya kita sering membaca kalimat itu. Paragraf adalah beberapa kalimat yang terdiri dari satu kalimat utama dan kalimat pendukung. Ya kan sering dibahas itu kan di sekolah. Nah, ternyata menyusun itu juga perlu latihan. Jadi dalam satu paragraf itu minimal berapa kalimat teman-teman? 3 sampai 4 kalimat. Dan itu terdiri dari satu kalimat utama, gagasan apa yang dibahas dalam paragraf itu, kemudian didukung oleh kalimat-kalimat yang mendukung. Dalam satu kalimat, ingat gimana cara menyusun kalimat? Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Gitu, supaya kalimatnya enak dibaca, supaya kalimat ini benar. Kalau teman-teman masih ragu kok kalimatnya kayak gini ya, itu mesti ada yang salah dalam, kalau bahasa Inggris itu structure. Kalau bahasa Indonesia ya tadi subjek, predikat, objek. Kalau kelihatannya kalimatnya bur, tele-tele atau mungkin paragrafnya ini seperti nggak nyambung, memang mungkin memang itu semua terdiri dari kalimat pendukung atau semuanya terdiri dari kalimat utama. Jadinya paragrafnya menjadi rancu. Coba teman-teman lihat lagi latar belakangnya. Jadi tadi saya ulangi ya. Latar belakang itu adalah teman-teman menjelaskan hal yang melatar belakangi mengapa kalian memilih judul tersebut. Perkara teori-teori dan lain sebagainya, perkara hasil tabel yang kalian temukan dari objek penelitian dan lain sebagainya, kalau memang tidak perlu ditampilkan di latar belakang tidak apa-apa. Dan saya ulangi lagi, latar belakang adalah hal yang ini juga termasuk dalam konteks penelitian ya, yang kualitatif ya. Dalam bab konteks penelitian atau bab latar belakang, kalian menjelaskan hal yang melatar belakangi mengapa kalian memilih judul tersebut. Satu. Kemudian dalam setiap paragraf terdiri dari minimal 3 sampai 4 kalimat. Dalam satu paragraf ada satu kalimat
utama atau gagasan utama, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat pendukung. Akan lebih baik dalam setiap paragraf itu diawali dari pendapat kalian dulu, baru kalimat-kalimat pendukung itu dari hal yang mendukung gagasan kalian. Jadi dalam satu paragraf itu tidak hanya menjelaskan semuanya pemikirannya orang atau hasil dari jurnal atau hasil dari buku, tidak ada gagasan kalian sendiri. Kalau seperti itu nanti bukan bukan karya tulis kalian, jadinya ini adalah clipping, gitu ya, beda kan? Ini untuk semuanya, bukan untuk Rifan saja yang penjelasan tentang latar belakang ini. Jadi bedakan antara karya tulis dengan clipping. Kalau karya tulis kalian, dalam setiap paragraf itu harus ada gagasan kalian yang didukung oleh kalimat-kalimat atau berbagai sumber yang menguatkan atau menegaskan gagasan kalian itu. Jadi setiap paragraf itu tidak hanya penjelasan dari berbagai sumber saja, harus ada gagasan dari kalian sendiri juga. Teman-teman, semuanya, latar belakang atau konteks penelitian yang bagus itu bukan yang banyak paragrafnya atau yang banyak halamannya. Latar belakang yang bagus adalah yang ketika dibaca oleh pembaca, ketika dibaca oleh dosen penguji, dosen pembimbing, atau orang lain yang membaca karya tulis kalian, orang tersebut bisa mengetahui maksudnya. Oh, ini loh latar belakangnya, kenapa memilih judul ini. Judulnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa, Studi pada Desa Sanggerahan, Kecamatan Prambon. Misal nih, banyak dugaan atau banyak kasus dari berita, misalkan pengelolaan anggaran desa itu yang tidak benar atau tidak transparan, tidak akuntabel gitu. Maka kita harus meneliti apakah anggaran di desa ini yang transparan, apakah transparan dan akuntabel atau tidak. Nah, itu kan sudah satu latar belakang. Terus latar belakang penjelasan berikutnya adalah mengapa dipilih di Desa Sanggerahan, Kecamatan Prambon misalkan. Misal nih, kalau dari tulisannya Rifan, ini dipilih Desa Sanggerahan karena Desa Sanggerahan ini berdasarkan studi awal adalah desa yang penyerapan APBD desanya ya, APB desa itu yang paling tinggi penyerapannya di Nganjuk gitu misalkan. Jadi harus ada alasan juga memilih studinya. Ingat teman-teman, kalau tidak ada hal yang melatar belakangi, kalian pasti bingung dalam menulis latar belakang. Tapi kalau memang ada hal yang melatar belakangi, ada hal yang menarik, supaya teman-teman bisa menjadikan itu sebuah topik, latar belakang itu tinggal disusun. Tinggal kita bahas bersama, memang ada latar belakang, memang ada hal yang melatar belakangi, kenapa kita harus meneliti hal itu. Kalau nggak ada latar belakangnya, pasti nanti kalian mulek, bingung nulis latar belakangnya. Nah, sekarang coba teman-teman yang lain dilihat gimana latar belakang kalian. Sudah mengangkat hal-hal yang melatar belakangi judul kalian atau belum? Lanjutnya Sugestiwara belum mengisi spreadsheet saya, jadi tidak bisa membahas karena ya mungkin teman-teman sudah ketemu saya mungkin ya, tapi kalau dalam pada saat pembahasan seperti ini kan saya gimana mengingat-ingat tulisannya Sugestiwara itu yang mana, masa saya harus melihat surat tugas lagi dan lagi. Jadi paling gampang teman-teman semuanya isi spreadsheet itu, setiap pembahasan nanti kita gampang sudah tercatat progresnya kita ya, diisi ya Sugestiwara. Hanita Seva lanjutnya, oke, punya Hanita Seva kemarin juga sudah saya tanda tangani karena menurut Hanita Seva, Pak Amrul Mutakin sudah tanda tangan sebagai pembimbing 1. Menurut pemahaman saya harusnya Pak Amrul berarti sudah melihat latar belakangnya. Tapi Hanita sama seperti Rifan, saya teman-teman juga ya, saya menandatangani supaya teman-teman gampang kalau mau maju sidang proposalnya. Siapa tahu ketika teman-teman sudah revisi, ternyata saya sedang dinas di luar misalkan, jadi kesulitan menandatangani. Tapi Hanifa, saya belum melihat latar belakangnya Hanifa secara keseluruhan. Saya belum pegang paper lengkapnya seperti punya Rifan. Jadi kalau misalkan Hanita mau maju langsung ya kita bahas itu, kita bahas apa yang saya temukan itu pada saat sidang. Tapi kalau misalkan mau saya lihat sebelum sidang secara detail, ya berikan paper lengkapnya ke saya dulu. Kenapa saya tanda tangan punyanya Rifan? Kenapa saya tanda tangan punyanya Hanita padahal belum 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 direvisi betul gitu ya latar belakangnya, karena saya melihat sebenarnya konteks atau latar belakangnya itu tinggal diperbaiki, dan yang terpenting adalah metodenya itu sudah oke. Kalau punyanya Rifan, dia harus wawancara kepada perangkat desa, perangkat desanya sudah oke, Rifan sudah ACC oke, berarti penelitiannya bisa dilakukan. Begitu juga punyanya Hanita, dia akan meneliti pada home industry frozen food, itu juga metodenya nanti kalau sudah betul tinggal dijalankan lah. Sekarang masalahnya adalah latar belakangnya kalau punyanya Hanita Seva. Latar belakangnya Hanita harus menjelaskan mengapa Hanita memilih home industry frozen food dalam penelitiannya. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat, perspektif ekonomi Islam dan lain sebagainya itu harus dijelaskan dalam latar belakangnya. Mungkin yang akan saya tanyakan banyak adalah terkait dengan pemilihan objek penelitian. Kalau punyanya Rifan Nunabila, oke ya,
Desa Sanggerahan kenapa, ada alasannya. Kenapa memilih konteks transparansi dan akuntabilitas, ada alasannya. Punyanya Hanita harus menjelaskan kenapa memilih home industry, kenapa memilih sektor frozen food, dan kenapa memilih pada Ocean Frozen Dusun Sembung Rejo, Kecamatan Ringrejo, dan lain sebagainya itu. Oke. Punya Lukman Hakim, belum isi spreadsheet. Nanti diisi ya Lukman, supaya kalau pembahasan seperti ini kita bisa bahas bersama. Punyanya Risma Eka, judulnya Analisis Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat Desa. Oh, maka latar belakangnya jelaskan mengapa literasi keuangan syariah pada masyarakat desa itu penting. Terus kemudian jelaskan mengapa memilih anggota koperasi wanita. Kemudian jelaskan mengapa memilih anggota pengajian Khutmil Quran Bandar Ngalim sesuai dengan judul. Itu latar belakang itu isinya itu. Hal yang melatar belakangi judulnya kalian. Apakah uh, apakah ini perlu diteliti atau tidak itu dijelaskan dalam latar belakang. Kalau hal yang tidak perlu diteliti ya nggak usah diteliti teman-teman. Itu artinya kita mengerjakan sesuatu yang bisa dikatakan ya percuma gitu kan. Kita penelitian kan harapannya menemukan sesuatu, tapi ya nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan tertentu, punya rumusan masalah tertentu yang ingin kalian pecahkan dalam penelitian, ya itu jelaskan dalam latar belakang. Misalkan nih, misal anggota koperasi wanita syariah ini aktif dalam arisan gitu misalkan, ya ada aja yang topiknya tingkat literasi keuangan syariah. Jangan sampai terjadi kasus penipuan, kan hal-hal yang diakibatkan dari tidak adanya literasi keuangan. Nah, itu dijelaskan dalam latar belakang, sehingga sebenarnya Risma Eka memilih judul Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Desa. Jadi setiap judul skripsi itu bagusnya teman-teman ya ada alasannya kenapa memilih judul itu. Pertanyaan mengapa memilih judul ini itu pasti ada dalam sidang. Nah, jawaban dari pertanyaan itu dijelaskan secara rinci, secara lengkap dalam bab latar belakang atau dalam bab konteks penelitian itu. Punyanya Julia Selly, analisis pelatihan pembuatan batik. Kenapa memilih konteks pembuatan batik gitu dalam latar belakangnya? Apa kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia? Kenapa harus mewujudkan kemandirian ekonomi UMKM? Kenapa memilih Gria Batik Sri Rahayu Kabupaten Nganjuk? Gitu isinya latar belakang ya. Jadi latar belakang teman-teman semuanya itu tidak usah terlalu melebar kemana-mana. Fokus saja pada alasan kenapa kalian memilih judul itu. Belum tentu yang latar belakangnya banyak itu yang benar. Belum tentu latar belakang itu harus dibanyak-banyakin supaya skripsinya tebal gitu misalkan. Enggak, ya. Yang penting benar gitu, jalur gitu loh tulisan kita itu. Terus lagi, penelitian itu kita harus menentukan apakah penelitian itu bisa dilakukan atau tidak. Kategori penilaian dalam sidang proposal, apakah judul kalian ini diluluskan proposalnya atau tidak diluluskan proposalnya, salah satunya adalah dari bisa atau tidaknya penelitian ini dilakukan. Kalau memang penelitiannya tidak bisa dilakukan, ya tidak akan di-ACC judul kalian. Jadi dosen penguji atau dosen pembimbing tidak meng-ACC judul itu bukan untuk apa ya, bukan untuk mempersulit skripsinya kalian, justru memudahkan kalian karena harapannya kalian bisa dengan mudah menjalankan penelitian. Kalau penelitiannya memang tidak bisa dilakukan, ya tidak di-ACC. Contohnya siapa? Fahrus. Awalnya meneliti tentang manajemen risiko pada kantor cabang Bank Syariah. Kalau misalkan itu di-ACC Fahrus, nanti Fahrus akan kesulitan untuk mencari sumber datanya. Karena apa? Karena manajemen risiko cybercrime itu tidak dilakukan di kantor cabang, itu dilakukan dari pusat. Maka harus ada penyesuaian. Topiknya sudah bagus yang diangkat, tapi objek penelitiannya perlu diluruskan. Gitu. Oh, kita lanjut nih, punyanya Widya Putri. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah pada Bank Jatim Syariah, kantor cabang Kediri. Kenapa mau membahas kualitas pelayanan? Kenapa membahas loyalitas nasabah? Dan pada judul-judul seperti ini, yang akan diuplek-uplek, yang harus teman-teman uplek-uplek, teman-teman yakinkan di bab latar belakang atau di bab konteks adalah mengapa memilih objek itu. Widya Putri, kenapa memilih pada Bank Jatim Syariah kantor cabang Kediri? Itu jelaskan dalam latar belakang. Apakah kantor cabang Kedirinya Bank Jatim Syariah ini yang paling banyak labanya? Apa yang paling banyak apanya? Harus ada alasannya. Kenapa Widya Putri memilih judul ini? Kenapa memilih objek penelitian Bank Jatim Syariah kantor cabang Kediri? Kenapa tidak bank yang lain? Pasti kan ada alasannya kenapa memilih Bank Jatim Syariah kantor cabang Kediri. Punya Nuvia juga, pengaruh produk dan harga bundling terhadap keputusan pemilihan. Studi pada pelanggan Rocket Chicken Waters.
Kemarin sudah saya tanya kenapa memilih pelanggan Rocket Chicken Waters. Ada alasannya. Alasan itu harus kalian tulis dalam latar belakang. Jangan sampai tidak kalian tulis dalam latar belakang. Contohnya kalau misalkan penelitiannya Nuvia Vircon gini ya. Ketika Nuvia tidak menuliskan pemilihan Rocket Chicken Waters, maka pembaca akan bertanya-tanya kenapa harus meneliti Rocket Chicken, kenapa kok nggak meneliti apa namanya roket atau chicken yang lain gitu ya. Terus kenapa dipilih yang di Wates, kenapa nggak yang di Ngronggo aja, apa kenapa nggak di yang di Grogol atau di mana. Semua harus ada alasannya ya. Alasan-alasan ini teman-teman jelaskan dalam latar belakang. Jadi latar belakang tuh nggak usah kemana-mana. Kalau teman-teman membahas Rocket Chicken Wates terus openingnya tiba-tiba perekonomian di Indonesia bla 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 bla, terus nggak ada penjelasan tentang kecamatan Watesnya sama sekali gitu ya, itu nggak nyambung berarti. Kalau judulnya tentang Rocket Chicken Wates, ya berarti dalam latar belakang ada penjelasan kenapa memilih Wates. Bukan Aceh, bukan Sulawesi, bukan Irian Jaya gitu. Ya, jadi latar belakang konteks penelitian itu harus sesuai dengan judulnya. Saya kira itu ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Tapi jangan langsung gelondongan, tuh ini paper saya. Tolong dilihat, sudah betul apa belum. Wah, saya mau seperti itu kalau teman-teman sudah yakin mau daftar sidang. Ya, jadi kalau teman-teman mau daftar sidang, serahkan dulu papernya ke saya supaya saya lihat. Saya mau sebagai pembimbing, saya mau melihat lebih dulu daripada penguji. Jadi itu dulu ya teman-teman terkait dengan latar belakang. Terima kasih, insya Allah kita sambung lagi nanti bab-bab selanjutnya penjelasannya. Saya pengen sebenarnya bikin video gitu untuk bahas detail hal-hal seperti ini, yang wabil khusus video untuk kalian gitu ya. Insya Allah semoga nanti bisa. Tapi itu dulu pembahasan terkait dengan latar belakang. Latar belakangnya nggak usah terlalu lebar kemana-mana. Jelaskan saja alasan mengapa kalian memilih topik penelitian atau memilih judul skripsi kalian itu. Ya, terima kasih teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim emoticon jempol yang sudah mendengarkan semuanya. Oh ya, teman-teman tulis di Google Spreadsheet-nya masing-masing. Hari Kamis kemarin ada pembimbingan terkait dengan pemilihan judul skripsi dan pemilihan jurnal acuan, ya kan? Kita kemarin bahas tentang itu kan. Kemudian tulis juga hari ini, hari Minggu, ada bimbingan atau pengarahan tentang latar belakang gitu, tulis. Jangan sampai nanti pada saat ujian teman-teman bilang kalau saya belum pernah menjelaskan gitu ya, jangan sampai ya. Meskipun kita tidak tatap muka, ini juga yang seperti ini juga bimbingan skripsi. Jadi teman-teman tulis juga progresnya. Ini juga pembimbingan yang mungkin bahkan tidak bisa lebih sedetail ini kalau misalkan pada saat offline ya. Jadi saya minta tolong untuk ditulis setiap bimbingan yang kita lakukan, baik online maupun offline. Di Google Spreadsheet itu saya cuma menulis nomor, hari, tanggal, catatan bimbingan. Kalau teman-teman mau menambahkan tentang keterangan atau apalah catatan kalian, boleh. Itu lebih bagus.